Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali, yakni dalam acara Kultum di sore hari menjelang Ramadan. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya membahas tentang sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka, dan hari ini insya Allah saya kembali akan membahas sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahur. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barakah. Tafaqun alaih. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur. Dan beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memerintahkan kita untuk makan sahur meskipun dengan hanya seteguk air, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini: as-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadisnya, beliau sangat menekankan untuk makan sahur, dan tentunya bagi kita selaku umatnya mengikuti beliau. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makan sahur berikutnya adalah beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan makan sahur, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma qumna ila shalah, qultu kam kana qadru ma bainahuma, qal 50 ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku, Anas bin Malik, berkata, berapa perkiraan waktu antara keduanya, yakni antara makan sahur dengan sholat fajar? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, 50 ayat, 50 ayat. Muttafaqun alaih. Ramadhan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW waktu makan sahur dengan datangnya sholat fajar itu sangat dekat. Hanya perlu waktu membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat, kurang lebih 20 menit atau 30 menit. Mungkin jika subuhnya pukul 4.30, makan sahurnya adalah pukul 4 pagi. Itulah para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua adalah Rasulullah mengakhirkan makan sahur. Dan sunnah Rasulullah SAW yang ketiga adalah beliau makan sahur dengan kurma. Kurma ini tidak hanya disunahkan untuk berbuka saja para hadirin sekalian, akan tetapi untuk sahur pun disunnahkan, sebagaimana hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ni'ma suhurul mu'mini tamru. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah tamr atau kurma. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwa sebaik-baik makanan untuk sahur itu adalah kurma. Dan ini menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam makan sahurnya beliau memakan kurma. Dan tentunya bagi kita sebagai umatnya, sebagai pengikut pengamal sunnah-sunnah beliau, berusaha untuk menghadirkan kurma di dalam hidangan makan sahur kita. Demikian para hamba sekalian, 3 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menekankan kepada umatnya agar senantiasa makan sahur meskipun dengan seteguk air. Kemudian beliau mengakhirkan makan sahur, dan yang ketiga adalah makan sahur dengan
kurma atau dengan menghadirkan kurma. Meskipun kita terbiasa makan sahur dengan nasi ataupun yang lainnya, maka berusahalah untuk menghadirkan kurma di dalam hidangan makan sahur. Demikian para hamba Allah sekalian, kultum yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadikan kita semakin cinta akan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.